Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, segala syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan dan ibadah di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita semuanya untuk beribadah di bulan Ramadan, dan semoga Allah taala menerima ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang syarah kitab tauhid. Kita masih berada pada bab majaa fi nusrah, yaitu bab tentang nusrah. Mas akan jelaskan ya tentang nusrah ya, yaitu nusrah itu apa? Melepaskan atau menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir. Dan jenis nusrah kemarin ada berapa? Ada dua ya. Yang pertama nusrah menghilangkan sihir dengan ruqyah syar'iyyah ya, atau obat-obatan atau doa-doa yang dibolehkan. Maka ini disepakati kebolehannya ya, hukumnya boleh. Adapun sisi yang kedua, nusrah dengan menggunakan sihir, ya, menghilangkan sihir dengan sihir. Ya, dan insyaallah pendapat yang lebih kuat adalah hukumnya haram, ya, hukumnya haram. Meskipun ada sebagian ulama yang membolehkan dengan alasan apa? Karena darurat, ya, karena darurat dan bermanfaat. Ya, tapi insyaallah pendapat yang kuat apa? Mengharamkannya. Baik, kemudian selanjutnya disebutkan di sini ya dalil tentang haramnya nusrah ini. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya, ia berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an-nusrah, ya, anin nusrah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang nusrah. Faqala hiya min amali syaitan. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, nusrah itu dari perbuatan setan ya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Kemudian Abu Dawud berkata bahwa Imam Ahmad rahimahullahu taala ditanya tentang nusrah. Maka Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, Ibnu Mas'ud yakrahu hadza kullah. Ibnu Mas'ud ya, sahabat Nabi ya, Ibnu Mas'ud membenci itu semuanya. Ya, Ibnu Mas'ud membenci itu semuanya. Ya, dan yang dimaksud di sini al-karohah membenci, ini maksudnya apa? Maksudnya Ibnu Mas'ud mengharamkan nusrah. Baik, ya. Di sini bismillah dalam hadis ini ya, nusrah ini disebutkan dengan an-nusrah. Ya, didahului dengan alif lam. Ya, di sini menunjukkan apa? Bahwa nusrah yang ditanyakan di sini yang dimaksud adalah nusrah yang telah dimaklumi oleh seseorang tanpa harus dijelaskan secara rinci lagi. Ya, jadi sama-sama tahu yang ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang ditanyakan kepada Nabi SAW itu nusrah yang sering dilakukan di zaman jahiliyah, ya, yaitu nusrah dengan sihir. Ya, yang mana ini merupakan apa? Kesyirikan. Ya, sama-sama tahu, Nabi juga paham yang ditanyakan. Ya. Maka sehingga ketika Nabi SAW ditanya tentang nusrah ini yang jenis ini, maka beliau langsung menjawab, iya min amali syaitan. Ya, nusrah itu dari perbuatan setan. Ya. Maka hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW mengharamkan nusrah dengan sihir. Ya, ini juga berkuat pendapat yang apa? Yang mengharamkan nusrah menghilangkan sihir dengan sihirnya. Meskipun ada orang bolehkan, maka sebaiknya dihindari. Insya Allah pendapat lebih kuat hukumnya tetap haram ya. Jadi tidak boleh kita apa? Menghilangkan sihir dengan sihir. Kemudian adapun Nabi SAW ketika ditanya tentang nusrah dengan cara ruqyah syar'iyyah ya, yang dibolehkan ya, maka Nabi SAW tentu tidak menjawab demikian. Ya, tidak mungkin Nabi menjawab apa? Nusrah itu berbuat setan, tidak mungkin ruqyah syar'iyyah. Ya, tidak mungkin ya. Maka Auf bin Malik
radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna narki fil jahiliyah, faqulna ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalik?" Faqala, "A'ridu 'alayya ruqakum, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun." Auf bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat ya, beliau mengatakan, kami dahulu melakukan ruqyah pada masa jahiliyah. Lalu kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang itu, tentang ruqyah?" Ini ruqyah secara umum ya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Peragakan atau tunjukkan ruqyah kalian itu di hadapanku." Kemudian Nabi menjelaskan, "La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun." Ruqyah itu tidak mengapa selama tidak mengandung kesyirikan. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Ya, jadi ruqyah syar'iyyah itu ya, ini intinya bebas-bebas saja selama tidak mengandung kesyirikan. Boleh-boleh saja. Ya. Meskipun yang lebih utama, lebih afdal kita menggunakan apa? Menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran atau doa-doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kan tapi, ya, meskipun ruqyah apa, misalnya tradisi apa ya, pengobatan misalnya, ya ini tidak ada masalah selama tidak mengandung kesyirikan. Tapi kalau sudah melibatkan jin, ya, melibatkan setan, ya, ini disuruh ini itu, ya, pakai jimat ini itu, ini sudah mengandung kesyirikan, maka ini tidak boleh, ya, sebaiknya dihindari, ya, sebaiknya dihindari. Ya, dan kita sekali lagi jangan mudah terkecoh dengan apa? Dengan casing ya, dengan casing ya. Meskipun casingnya apa? Pakai sorban ya, pakai jubah. Kalau mau ruqyah baca bismillah ya. Tapi isi ruqyahnya itu mantranya enggak jelas ya, qomat kamit enggak jelas. Itu terkadang dia qomat kamitnya apa? Mengandung apa? Memanggil jin-jinnya itu ya, khodamnya berulangannya. Sehingga kadang dia itu melakukan talbis ya, melakukan tipu daya supaya kita menyangka ini ruqyah syar'iyyah. Bismillahnya dikeraskan, Bismillah. Setelah itu apa? Ini nggak keras ini Pak. Nah yang nggak keras ini apa ini? Ini nggak jelas ini. Ya, ini ada yang pernah ini ya, apa? Ya konsultasi sama saya ya. Itu seperti itu. Ada yang seperti itu Pak. Udah mau coba Bismillah Pak Ustaz. Nah bariku jadi mantra itu aneh ya. Kotal kandel apa kuali apa mau dicampur Jawa bener. Bismillah ulah balik apa dicampur Jawa Pak. Campur Jawa. Jadi bismillah ini untuk apa? Talbis saja. Biasanya seperti dukun ya. Supaya kita menyangka apa? Wah, ini syariah. Mau coba bismillah. Iya, tapi sing diwaca sing qomat kamit itu apa ya? Karena kalau ruqyah syariah mestinya tidak ada yang disembunyikan sekali Allah. Ruqyah syariah itu apa? Dia membaca apa? Ayat suci Al-Quran dibaca keras, tidak ada masalah. Memang tidak ada yang perlu disembunyikan, dibacakan Al-Baqarah apa, dibaca keras semuanya, sehingga semuanya jelas terang, tidak yang disembunyikan. Baca doa juga keras, dibaca doa. Tapi kalau ada orang ya, mengobati dengan qomat kamit gak jelas, pelan, ini perlu dicurigai ya. Biasanya dia talbisnya seperti itu. Ya. Nanti tahu-tahu dikeraskan apa? Allahu Akbar. Oh baru qomat kamitnya. Nah ini qomat kamitnya ini talbis tipu daya. Sehingga kita apa? Tertipu Pak. Ruqyah syariah itu mau coba bismillah, Allahu Akbar barang sampai mencelat barang. Nah, ini ya, ini jadi jangan tertipu. Kalau ruqyah syariah itu keras Pak, dikeraskan. Nah kalau jenengan ragu, dukunnya suruh mengeraskan aja. Mbah matane iso rasa gremeng Mbah. Sing banter Mbah aku pengen ngerti sing mbok waca ki apa. Ojo le rahasia le. Nah sudah ini tinggalkan aja ini. Karena ruqyah syariah tidak ada dirahasiakan Pak. Yang dibaca Al-Quran tidak ada yang perlu disembunyikan. Jadi kalau ada yang disembunyikan mantra khusus, ya ini dibaca pelan ya, ini hati-hati. Jadi ini perlu kita fahami ya, perlu kita pelajari supaya kita tidak mudah terkecoh, tertipu dengan praktek perdukunan. Ya meskipun casingnya seperti Pak Ustadz, Pak Kiai, tapi prakteknya praktek perdukunan.
atau sihir. Ini banyak sekali sekarang terjadi seperti ini. Maka sekali lagi yang kita lihat yang kita lihat prakteknya, ya, bukan bukan casingnya atau embel-embel Pak Ustadz dan seterusnya. Ya, demikian, semoga semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.